Halo Sobat YouTube, kembali lagi dengan Ip dari Otomotif TV. Kali ini saya tidak ingin mereview sebuah mobil ataupun motor, tapi kali ini saya ingin membagi tutorial bagaimana cara membawa mobil manual. Jadi untuk Anda yang belum bisa membawa mobil manual, pastikan saksikan tayangan ini hingga akhir. Untuk fase awal, saya berharap Sobat YouTube dapat mengendarai mobil awal dalam waktu 1-2 jam. Untuk fase awal ya. Fase awal yang saya anggap ini adalah Anda bisa maju, Anda bisa berhenti atau ngerem, dan Anda bisa mundur. Kita tidak bicara mendahului atau ngebut dulu, tapi 3 hal dulu yang perlu Anda pahami, Anda kuasai, yaitu berjalan, berhenti, mundur. Oke? Maju, berhenti, mundur. Baik Sobat YouTube, bagaimana caranya? Bagaimana tutorialnya? Kita simak lebih lanjut. Sebelum kita belajar mengendarai mobil, ada beberapa hal yang perlu kita sama-sama ketahui. Pertama adalah kunci. Ya, di kunci ini ada posisi lock, ACC atau aki, on, dan start. Ya. Posisi lock ini adalah pertama Anda masukin kunci di posisi lock. Pada posisi lock ini Anda akan membuka setir yang terkunci. Setelah itu posisi ACC. ACC ini ketika kita klik pada posisi ACC, hal pertama yang akan hidup pada mobil adalah radio. Radio sudah hidup tapi sistem-sistem pada mobil belum hidup. Lalu kita pindah ke posisi on. Di posisi on banyak hal yang sudah hidup di mobil, diantaranya power window. Power window udah hidup ya pada posisi on. Begitu juga hal-hal lainnya. AC juga Anda sudah bisa hidupkan, tapi jangan sebaiknya karena sayang mobil belum nyala, AC sudah dihidupkan. Lalu posisi terakhir adalah posisi start. Posisi start ini kunci tidak akan berhenti di situ, tapi tetap akan di on. Ketika kita start, kunci akan balik lagi ke on seperti ini, dan ketika kita start, mobil akan nyala seperti ini. Posisi kunci tetap ada di on dan mobil sudah hidup. Ketika mobil sudah hidup, kita biasa nyalain AC agar tidak terlalu panas di dalam mobil. Setelah Anda bisa menghidupkan mobil, hal pertama yang harus Anda ketahui adalah di bagian kolong. Di bagian kolong ini terdapat 3 pedal. Pertama pedal gas, kaki kanan Anda yang harus menjangkaunya, pedal rem, kaki kanan juga, dan pedal kopling, kaki kiri. Jadi ingat-ingat, gas, rem, kopling. Kaki kanan ini ready untuk 2 pedal ini, gas, rem. Dan kaki kiri hanya pada pedal kopling. Selanjutnya kita ke bagian gigi atau persneling, dan ini adalah handbrake atau rem tangan. Perhatikan baik-baik posisi gigi pada tuas persneling ini. Ada gigi 1, gigi 2, gigi 3, gigi 4, gigi 5, dan gigi mundur. Sebelum Anda mulai berjalan, biasakan dulu Anda untuk belajar memindahkan pada posisi-posisi ini. Sebelum Anda pindahkan ke posisi-posisi ini, injak kopling dalam-dalam seperti ini sampai sangat dalam. Baru Anda belajar masukin gigi 1. Jadi posisi pertama adalah di tengah sini antara 3 dan 4. Untuk pindah ke gigi 1, Anda pindahkan ke kiri lalu maju ke depan. Ini gigi 1. Ketika Anda berjalan dari gigi 1 dan ingin pindah ke gigi 2, Anda tinggal tarik ke belakang lurus, tentunya dengan posisi kopling yang diinjak. Setelah masuk ke gigi 2, kopling Anda lepas lagi dan mobil kembali berjalan. Begitu juga gigi 3, dari gigi 2 ke gigi 3. Jadi misalnya gigi 2 sekarang mau pindah ke gigi 3 seperti ini. Begitu. Kalau untuk ke gigi 4, Anda tinggal tarik mundur dari gigi 3, dan gigi 5 Anda ke kanan sekali, lalu Anda majukan seperti itu. Ulangi berulang-ulang, lakukan berulang-ulang. Lalu ini adalah gigi mundur. Oke. Untuk tuas handbrake atau rem tangan, Anda cukup pencet ini dan Anda turunkan. Untuk Anda membuat rem ini bekerja, Anda cukup naikkan dan pencet.
Sebelumnya, lakukan ini berkali-kali agar Anda terbiasa dengan posisi-posisi gigi yang ada di sini. Lakukan berkali-kali sebelum kita mulai coba menjalankan mobil ini ke depan. Hal lain yang perlu Anda ketahui adalah tuas yang ada di belakang kanan dan kiri dari setir. Tuas yang di kanan ini adalah tuas untuk lampu-lampu. Kalau Anda naikkan ke atas seperti ini, maka sen kiri akan nyala. Kalau Anda turunkan ke bawah, maka sen ke kanan akan menyala. Kalau Anda tarik ke belakang seperti ini, maka lampu dim yang akan menyala. Guna lampu dim adalah ketika Anda ingin mendahului mobil yang ada di depan Anda. Kalau Anda putar satu kali, ini lampu kota atau lampu kecil atau lampu senja, dan ini lampu yang Anda gunakan ketika malam hari. Ketika Anda butuh lampu yang lebih terang, Anda majukan ke depan ini dan ini akan menjadi lampu jauh. Baik, ini untuk bagian lampu-lampu. Dan ini untuk wiper. Wiper adalah ketika saat hujan. Namun saat ini tidak hujan, jadi saya tidak coba untuk wiper ini karena khawatir kaca akan jadi baret karena dalam keadaan tidak hujan dinyalakan. Baik sobat YouTube, kita lanjutkan ke fase berikutnya. Setelah Anda mengetahui posisi pedal-pedal ini, berulang-ulang juga Anda coba masukkan gigi 1, 2, 3, 4, 5, rem tangan, fungsi dari tuas di sebelah kanan ini dan juga tuas sebelah kiri ini ya. Hal yang perlu Anda lakukan sebelum Anda coba belajar mobil, coba mengendarai mobil, pastikan posisi duduk Anda nyaman. Setel kursi pengemudi ini maju dan mundur yang ada di kolong, dan setel untuk posisi sandarannya ada di sebelah kanan biasanya untuk tingkat sandaran yang membuat Anda nyaman. Oke, setelah posisi duduk Anda nyaman, pastikan spion sudah menampilkan sesuai dengan pandangan Anda, spion kanan ataupun spion kiri. Begitu juga dengan spion yang ada di dalam sini. Pastikan semua sudah sesuai dengan pandangan Anda. Setelah Anda merasa nyaman dengan posisi spion kanan, spion kiri, dan spion tengah, lalu seperti yang tadi saya ajarkan di awal, untuk pertama kali Anda harus lakukan adalah injak kopling ini dalam-dalam sebelum kita mengendarai. Setelah mobil nyala ya tentunya, injak kopling ini dalam-dalam, masukkan gigi ke gigi 1, lalu turunkan rem tangan. Pastikan di depan tidak ada kendaraan, sepeda atau apapun yang mendahului. Setelah itu lepas pelan-pelan kopling. Kalau mobil Anda gasnya langsam, tanpa Anda injek gas, hanya lepas kopling, mobil akan berjalan ya, seperti ini. Udah berjalan pelan ya, kecepatan sekitar 5 km lah, 5 km per jam. Setelah ini berjalan, Anda bisa tambah gas pelan-pelan, injak pelan-pelan gas ini. Oke, sekarang kita belajar berhenti. Bagaimana berhenti? Injak pedal kopling, lalu pedal rem. Pedal rem pakai kaki kanan ya, pedal kopling pakai kaki kiri. Oke, kita belajar lagi. Lepas kopling, mobil berjalan, lalu injak rem lagi. Bagaimana? Tidak sulit bukan untuk menjalankan mobil pada fase awal? Anda sudah bisa mengendarai hanya dengan injak kopling, masukkan gigi 1, turunkan handbrake atau rem tangan, lalu lepas kopling pelan-pelan, mobil akan berjalan pelan. Jika Anda butuh kecepatan lebih, tambah gas pelan-pelan. Untuk berhenti, injak kopling dalam-dalam, lalu injak rem. Sesuai kebutuhan. Kalau Anda hanya ingin mengurangi speed, Anda injak rem perlahan. Tapi kalau Anda butuh langsung berhenti, ya Anda bisa langsung rem dalam-dalam. Tapi jangan mendadak karena akan ngejedek begitu kalau Anda langsung injak rem dalam-dalam. Baik, sebelumnya Anda juga harus pastikan bahwa
area sekitar Anda itu jalanannya tidak ramai seperti yang saat ini saya lakukan. Saya coba belajar di jalan yang tidak ramai, jalanan sepi, jadi tidak mengganggu orang lain jalan. Baik sobat, kita lanjutkan belajar mobil ini pada fase awal untuk gigi mundur. Karena tadi kita udah belajar maju, belajar ngerem, maju, ngerem lagi. Sekarang kita coba belajar mundur. Untuk membuat mobil mundur tidak berbeda dengan maju. Hal pertama yang Anda lakukan adalah injak kopling dalam-dalam, pindahkan posisi persneling ke R ya di sini. Caranya ke paling kanan, mundurin, lalu turunkan rem tangan seperti ini, dan lepaskan kopling pelan-pelan tanpa nginjak rem. Oke, tanpa nginjak rem, kita lihat mobil mundur ya, udah mundur ya. Perhatikan spion ketika Anda mundur, kiri dan kanan. Pastikan tidak ada yang menghalangi, tidak ada apa-apa yang Anda khawatirkan untuk tertabrak. Ya, mobil akan mundur. Oke, mudah bukan untuk mundur? Oke, untuk berhenti sama seperti saat maju. Anda injak kopling, lalu injak rem. Oke, kita mundur lagi. Ya, ini kita mundur lagi. Setir sesuaikan. Lihat di situ ada garis trotoar, jangan sampai tersenggol. Begitu juga lihat di spion kanan, pastikan tidak ada mobil atau motor. Begitu juga di spion tengah, pastikan tidak ada kendaraan lain. Dalam keadaan mundur ini dilepas. Jadi ketika Anda ingin berhenti, injak kopling, rem, kopling, rem. Lalu netralkan kembali posisi persneling Anda dan tarik tuas rem. Setelah kita terbiasa maju dengan injak kopling, masukkan gigi 1, lepas kopling, tambah gas pelan-pelan, lalu berhenti, injak kopling, injak rem, netralkan gigi 1 itu. Sudah terbiasa, lalu belajar mundur yang seperti tadi sama dengan gigi maju. Anda injak kopling, masukkan gigi mundur, lalu lepaskan kopling secara perlahan dan dia akan mundur. Jika mobil Anda gasnya langsam ya, stabil ya. Tapi kalau gas mobil Anda terasa tidak stabil, ketika Anda ingin melepaskan kopling, iringi dengan penambahan gas sedikit demi sedikit agar mobil tidak mati ketika hendak berjalan. Baik, sekarang kita coba untuk berjalan lebih jauh. Kalau tadi kita coba berjalan hanya sekitar 100 meter, kita coba untuk lebih jauh sehingga kita bisa pindah nantinya ke posisi gigi 2. Oke, hal pertama sebelumnya ya seperti tadi, sebelum kita mulai tadi, injak kopling dalam-dalam, masukkan ke gigi 1, lepaskan rem tangan, lalu lepas kopling pelan-pelan, lepas kopling pelan-pelan, tambahin gas. Oke, mobil berjalan, kita agak ke tengah sedikit, perhatikan spion kanan dan spion kiri, juga spion belakang. Pastikan tidak ada kendaraan yang menghalangi sehingga Anda mudah. Gas perlahan-lahan sampai suara mobil sedikit terdengar besar, lalu Anda injak kopling lagi, pindah ke gigi 2, lalu lepas kopling dan mobil akan berjalan. Oke ya, seperti ini. Mudah bukan? Lakukan ini sebentar aja. Biasakan semua yang Anda lakukan tadi di awal, ulangi berulang-ulang. Saya rasa 1-2 jam untuk Anda belajar fase awal ini untuk maju, berhenti, dan mundur. Saya rasa 1-2 jam bisa. Lakukan berulang-ulang sobat YouTube. Coba lagi, dan lagi. Bagaimana sobat YouTube? Tidak sulit kan untuk belajar fase awal? Yakinkan Anda bisa. 1-2 jam Anda lakukan. Sebelumnya Anda harus lakukan yang tadi saya bilang pada gigi. Coba injak kopling, masukkan gigi 1, 2, 3, 4, 5, mundur. 1, 2, 3, 4, 5, mundur. Berkali-kali, jadi Anda hafal dulu posisi gigi 1, 2, 3, 4, 5. Lakukan itu berulang-ulang agar Anda terbiasa dulu dengan posisi perpindahan gigi. Lalu untuk
mulai berjalan, pastikan dulu injak kopling, masukkan gigi 1, lepas rem tangan, lalu lepas kopling pada kaki kiri pelan-pelan, tambah gas perlahan-lahan. Setelah berjalan, RPM pada kurang lebih di angka 3. RPM itu ada di speedometer ya, ada angka 1 sampai berapa tergantung jenis mobilnya. Kalau untuk Xenia ini sampai 7000 RPM, sampai angka 7. Kurang lebih di RPM angka 3, injak kopling lagi, pindahkan ke gigi 2. Begitu juga nanti 3, dari gigi 2 ke gigi 3. Baik Sobat YouTube, untuk tutorial belajar mobil manual fase awal atau part 1 cukup sekian. Berikutnya akan ada part 2. Latihan dulu di part 1 ini berkali-kali sampai Anda lancar. Setelah lancar, kita coba akan share tutorial keduanya, tahap 2-nya, agar Anda lebih lancar lagi. Baik, sebelum kita akhiri, mohon bagi Anda yang belum subscribe channel kami, klik tombol subscribe dan juga tombol like pada channel YouTube kami, Otomotif TV. Dan Anda yang belum follow akun Instagram kami, follow juga akun Instagram kami dengan nama otomotif_ig, otomotif_ig. Follow akun kami agar Anda tahu update terbaru dari Otomotif TV. Terima kasih. Semoga tayangan ini bermanfaat bagi Anda. Selamat mencoba.